Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak untuk kegiatan parenting dan kegiatan sehari-hari. Di video kali ini Mams, aku mau berbagi tips dan juga cara menggemukkan bayi dengan cepat. Dan tentunya ini yang aku terapkan sebagai ibu rumah tangga. Oh ya Mams, disclaimer dulu ya, kalau aku ini bukan ahlinya, tapi aku ini berdasarkan pengalaman dan juga yang aku terapkan sehari-hari. Nah, kalau misalnya ada kekeliruan atau ada cara lain, boleh sama-sama sharing di bawah. Nah, untuk yang pertama, ini aku buat tipsnya adalah masak makanannya. Oh iya, untuk masak makanan bayi itu tentunya kita harus pisahkan ya, khususnya MPASI awal. Misal makannya untuk siang, malam, dan juga pagi, dan tentu snack dan juga cemilan lainnya. Nah, kalau masak makanannya itu Mams, pastikan juga higienis dan juga bersih. Karena apa? Untuk makanan bayi khususnya masih di bawah 1 tahun, karena untuk masak makanannya secara khusus itu juga penting untuk menjaga kualitas dan jumlah sesuai dengan takaran dan juga nutrisi yang cukup. Nah, bagaimana? Apakah Mami sudah masak makanan bayi atau MPASI secara khusus dan tentunya dengan menu yang seperti apa? Boleh tulis komen-komen di bawah ya, karena di sini kita sama-sama belajar dan kita akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tips yang kedua adalah kita suapi jika anak makan, termasuk ketika dalam perjalanan maupun di rumah dan di mana aja. Ketika jam makan, sebaiknya kita harus menyuapi anak kita. Nah, menyuapi jika anak makan bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mengajarkan anak untuk makan sendiri. Memang ada masanya dan ada waktunya ya Mams, kita mulai membiarkan anak makan sendiri ketika dia sudah mulai finger food atau dia sudah mulai nyemil dan snack. Biasanya kalau makan utama biasakan kita suap dulu makanannya. Kenapa? Karena menyuapi anak secara langsung itu kita juga bisa memastikan seberapa banyak jumlah yang sudah dimakannya dan sudah dikonsumsinya. Nah, kalau misalnya dia belum bisa makan sendiri tapi kita udah paksakan untuk bisa makan sendiri, tentunya makannya tidak akan banyak masuk ke dalam tubuhnya dia. Dan tentunya kalau makannya tidak banyak atau makannya cuma sedikit, itu justru akan mempengaruhi peningkatan berat badan yang seret dan juga berat badan yang kurang, bahkan bisa mengakibatkan anak mudah lapar dan gak kenyang. Nah, apakah Mamis sudah menyuapi makan jika anaknya waktu jam makan? Silakan komen-komen di bawah ya. Tips yang berikutnya, cara menggemukkan bayi dengan cepat dan juga ini khususnya di bawah usia 1 tahun atau saat juga di bawah usianya 2 tahun. Jadi memang usia-usia segini biasanya berat badan anak itu gampang banget turun dan bahkan gak naik-naik atau stagnan aja, disebabkan dengan aktivitas anak yang begitu banyak dan dia suka mengeksplor sana-sini. Gimana? Anaknya Mamis kayak gitu gak sih? Sama dong, Baby Briel juga kayak gitu ya. Tapi cara yang ketiga, jangan khawatir, tentukan porsi makan menu adekuat. Nah, kalau misalnya Mamis pasti nih ketika hamil dan sampai lahiran punya buku pink yang ada di rumah. Pastikan buku pink itu Mami baca ya, karena di situ tercantum dan tertulis juga menu adekuat itu seperti apa dan itu bisa kita terapkan sehari-hari untuk makan anak kita dan tentunya bisa membantu meningkatkan bahkan menggemukkan anak kita. Nah, adekuat itu umumnya terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak tambahan dan juga serat. Atau Mamis bisa selang-seling ya, misalnya hari ini nggak pakai serat tapi ada snack atau cemilannya yang mengandung serat, boleh banget. Nah, tergantung dari variasi menu atau prinsip adekuat yang kita terapkan sehari-hari. Biasanya untuk adekuat ini artinya kalau istilahnya adekuat, tentu ini bisa untuk menambah stamina dan juga berat badan dia. Jadi memang adekuat ini penting kita terapkan sehari-hari. Nah, kalau misalnya Mamis nggak masak sesuai dengan adekuat, nah ini juga pasti perlu dipertanyakan nih, kenapa berat badan anak aku seret, kenapa berat badannya turun, apakah Mamis sudah memberikan lemak tambahan, protein hewani, dan sebagainya di makanan adik bayi kita? Silakan komen-komen di bawah ya. Oke, tips selanjutnya adalah afirmasi positif.
Lah, apa hubungannya afirmasi positif dengan meningkatkan berat badan bayi? Nah, mamis, afirmasi positif itu ternyata memang sangat berpengaruh untuk kejiwaan kita dan juga keyakinan kita. Karena kalau misalnya kita berpikir positif, wah ini pasti dengan masak kayak gini anaknya lahap. Misalnya dengan masak kayak gini, wah berat badannya naik. Nah, itu pasti juga akan bisa terjadi dalam kehidupan anak kita. Nah, jadi mamis, kalau misalnya kita berpikir positif, yang terjadi dalam diri kita atau dalam anak kita itu juga pasti positif. Kalau misalnya wah hari ini mau jalan-jalan nih, hari ini cuacanya cerah, ya tiba-tiba hujan kayak gitu ya, tapi bukan berarti kita harus berkecil hati ya mams, tapi juga kita harus berpikir positif. Ternyata dengan hujan mungkin ada cara lain kita dengan melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan lain. Begitu juga dengan anak. Kalau misalnya wah udah berpikir positif, masaknya udah capek-capek, menunya udah lengkap-lengkap, belanjanya udah hujan-hujanan, bahkan uang belanjanya juga udah habis, udah akhir bulan, terus anaknya nggak mau makan. Nah, hal apa yang perlu kita lakukan? Stok-stok sabar ya. Jadi untuk mempertahankan afirmasi positif, kita harus memiliki stok sabar yang begitu banyak dan begitu luar biasa. Nah, jadi mamis, afirmasi positif memang sangat penting untuk menjaga kewarasan kita dan juga kesabaran kita dalam menyuapi anak, memasak makanan anak, dan mendidik anak setiap hari. Kalau misalnya nggak sabar gimana? Wah tentunya anaknya juga ikutan stres dan anaknya juga ikutan bingung harus kayak gimana dan nggak nyaman, takutnya malah GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, kalau misalnya mamis belum ada afirmasi positif atau makin stres nih gara-gara anaknya GTM dan nggak mau makan, oke, silakan mulai menerapkan afirmasi positif dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, cara yang terakhir, cara menggemukkan bayi dengan cepat, tipsnya adalah kita hibur anak biar happy. Dan kita ya kembali lagi tadi ya, kalau misalnya ada afirmasi positif, kita harus juga bisa menenangkan anak kita. Kalau misalnya dia lagi hobi-hobinya tantrum nih, gak mau makan, disuruh makan malah guling-guling, nah itu berarti bisa jadi anaknya stres dan kurang hiburan ya moms. Nah, cara yang ngajak hiburan anak itu seperti apa sih ya? Mungkin ajak dia bermain, ajak dia jalan, atau ajak dia berenang, dan mungkin bisa jadi atau pijat dan lain-lain sebagainya. Masih banyak loh moms kegiatan-kegiatan yang bikin anak happy. Jadi kalau misalnya anaknya lagi nggak happy, silakan deh mamis boleh koreksi kapan sih terakhir menyenangkan anak-anak lewat mungkin bermain bersama atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa membuat anak menjadi happy. Kalau baby Brielle, ya memang sih dia ini kan masih mut-mutan usia 11 bulan saat ini. Ya sering mulai nangis-nangis pengennya digendong. Nah coba deh sekali-sekali ajak ke tempat main hiburan, mungkin playground atau tempat-tempat yang dekat. Gak perlu mahal-mahal ya moms, mungkin bisa kalau misalnya di dekat rumah atau lewat odong-odong. Nah boleh dong sekali-sekali anaknya dinaikkan itu, pasti dia mungkin lagi happy, senang. Karena anak juga butuh refreshing ya moms, dan anak juga pinter, kecerdasannya dia tuh bisa ditentukan dari pola asuh dan juga pola didik kita. Semangat terus ya moms, dan sekian dulu video dari aku untuk tips dan caranya, semoga bermanfaat. Kalau mamis misalnya punya cara lain dan punya tips lain, silakan tulis di komentar di bawah ya. Dan untuk mamis juga semangat, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ini Baby Brielle masih mau lanjut main, dan tentunya kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.